campaign internet sehat sejak tahun 2002, jadi sudah 20. Ini dari pabrik orang sebelah sini nih. Nanti mereknya dari sebelah sana nih. Halo Sobat Iwita, selamat siang. Kali ini ketemu dengan saya nih, Berta, dan masih seputar Hari Kartini. Sebagai wanita dan juga sebagai penggerak wanita untuk dapat lebih banyak menggali dirinya. Kali ini kita ada di acara podcast dan khusus untuk Hari Kartini ini kita kedatangan tamu spesial yang tidak jauh-jauh juga dengan dunia wanita. Sudah ada Kak Hilda Jaya Sasmita yang khusus hadir buat kita. Beliau ini adalah founder dan juga owner dari Keisha Skincare. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nanti sampai akhir akan ada banyak gimmick dan juga ada banyak hadiah nih dari Keisha Skincare. Dan kamu juga bisa tentunya ya kalau sudah bicara tentang skincare, kamu pasti juga akan bisa tanya-tanya seputar perawatan wajah. Dan pokoknya nanti kita lihat aja deh, langsung sama Kak Hilda. Halo Kak Hilda, selamat siang. Halo Kakak. Apa kabarnya Kak? Kabarnya baik. Beruntung sekali nih, masih di seputar Hari Kartini, kita bisa ketemu dengan Kak Hilda, salah satu figur wanita nih yang sangat cocok juga nih dengan topik podcast kita hari ini, Superwoman versi kamu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh seputar Superwoman, seputar skincare, mungkin kita bisa ajak teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Apa sih sebenarnya Kak Hilda itu? Silakan. Halo Sobat Iwita, saya Hilda Jaya Sasmita, saya founder dari Keisha Skin Group. Jadi sedikit info aja, Keisha Skin Group ini tidak hanya ada produknya. Oke. Jadi yang tadi sempat di-spill Kakak, ada produk namanya Keisha Skincare. Nah, Keisha juga sudah ada kliniknya, namanya Keisha Beauty Clinic. Wow. Selain itu, Keisha juga ada peluang usahanya. Wah, udah one stop ini ya, Ya, one stop betul, bisnis banget. Betul. Nah, kalau kayak peluang bisnisnya tuh ada dua model. Jadi yang pertama tanpa modal, jadi modal 0 rupiah. Nah, ini tujuannya adalah para ibu-ibu rumah tangga yang di rumah. Sebagai side hustle ya. Ya, betul. Yang cuma ngurus anak bisa lebih produktif. Jadi ikutan dalam open reseller dan distributor kita. Wow. Dan itu benar-benar tanpa modal. Modal 0 rupiah bisa untung jutaan dari rumah. Wah, jangan lupa tuh. Harus dicatat ini. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting itu namanya peluang usaha kemitraan dari Keisha Skin Group, yaitu Keisha Facial Spot. Oke. Nah, ini lebih menargetkan buat wanita-wanita yang terutama ada di daerah. Oke. Karena kita tahu sendiri kalau kecantikan itu identik, tempat kecantikan adanya di kota besar. Padahal harusnya di kota-kota atau di daerah sama aja pemerataan sekarang. Nah, semua wanita berhak cantik ya kan? Betul, semua bisa glowing. Jadi bukan hanya artis aja, bukan hanya sosialita aja, tapi semua berhak cantik, berhak glowing gitu ya. Nah, karena itu kita membentuk Keisha Facial Spot ini untuk melatih para wanita-wanita di daerah yang pengen punya usaha kemitraan atau ya modalnya nggak besar, cuma bisa melatih kewirausahaannya dalam tempat kecantikan Keisha Facial Spot ini. Jadi bisa ikut kemitraan kami. Nah, itu ada 4 subsektor dari Keisha Skin Group. Wow. Dan itu mulai dari kapan ya? Dari kalau untuk produk dan kliniknya itu dari 2015, Kak. Wow, udah lama ya. Iya. Berarti sudah cukup survive. Di antara gempuran sekarang brand-brand lokal yang sudah ya karena itu kita harus berinovasi terus ya supaya bisa bertahan di persaingan yang semakin ketat di dunia kecantikan ini. Industri kecantikan ini luar biasa, kompetitornya tumbuh terus, satu hari itu bisa melahirkan. Saya dapat info dari orang BPOM. Jadi yang daftar merek untuk skincare itu bisa satu hari bisa 15-20 brand baru. Udah seperti bikin coffee shop ya. Iya. Jadi memang benar-benar bisnis yang menjanjikan. Tuh. Dan Kak Hilda ini adalah salah satu wanita hebat yang bisa menganalisa bisnis apa yang continue, ya kan? Dan trending mengenai kecantikan ini nggak akan ada stopnya.
Selama manusia dan wanita itu masih ada di dunia ini, otomatis pasti ingin cantik, ingin menjaga penampilan, menjaga kesehatan kulit dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kehebatan yang langsung bisa kita temui dari seorang Kak Hilda. Jangan kemana-mana ya, pokoknya jangan sampai ketinggalan karena kamu harus tahu. Ada satu hal yang saya bisa tangkap nih, baru mulai nih ya. Keisha ini memiliki BPOM, itu penting sekali. Bener gak sih? Betul, Bang. Nah, apa sih bedanya menurut yang sudah dipelajari nih ya pasti ya dari tahun 2015? Apa sih yang membedakan entah itu kualitas? Kalau keamanan kita sudah tahu ya, rata-rata kalau kosmetik itu menggunakan BPOM itu sudah jaminan aman. Nah, selain itu apalagi sih kelebihan dari Keisha skincare, selain BPOM itu tuh? Jadi kalau BPOM itu udah wajib Ya, wajib. hukumnya dari Keisha Beauty ini pasti seluruh produk, jadi nggak cuma satu. Jadi kalau kita ada 3 loose powder yang memang beda varian warna, itu tetap semuanya 3-3-nya harus didaftarkan BPOM. Nah, jadi itu betul. memang sudah Betul wajib sekali. banget kalau BPOM. Yang kedua adalah halal. Yang ketiga itu karena kita pabrik sendiri, jadi memang harganya itu affordable banget. Kita menjangkau seluruh kalangan karena moto kita ini semua bisa glowing gitu. Iya, betul. Jadi ya harganya sangat-sangat terjangkau di kantong. Produk Indonesia, aman, Betul. halal, ya Yes. kan, kurang apa lagi coba? Dan ada peluang usahanya. Jangan sampai kamu nggak nonton sampai selesai karena selain ada hadiah, pasti banyak peluang-peluang juga yang mau di-share oleh Kak Hilda ini gitu. Nah, aku sedikit tanya nih, suka dukanya gimana sih? Selain tadi kan sudah menjelaskan juga ya, kompetisinya kan sekarang ibarat kita mau buka coffee shop nih, mau punya skincare dan klinik dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi bisa survive dari tahun 2015 itu apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi emang aduhai banget ya kompetitor ini tumbuh terus setiap hari karena memang dimulai dari pandemi aja banyak sektor yang terdampak, yang kena akibat pandemi ya. Nah, beda di sektor industri kecantikan, justru dia growth-nya tinggi sekali. Ya, semua orang di rumah, tapi tetap Tapi pengen merawat diri. salah satu hiburan pandemi. Yes, betul sekali. Jadi memang solusinya adalah mengatasi kompetitor-kompetitor yang banyak itu. Keisha ini harus terus mengembangkan produknya. Jadi harus develop terus produk-produk baru yang mana walaupun harga murah tapi tidak murahan. Jadi kita memang punya R&D sendiri yang tadi saya sempat spill, ada kita pabrik sendiri, jadi nggak maklon di tempat lain. Dan Nah, itu juga tuh. Sekarang banyak tuh yang punya produk tapi fotonya dari pabrik orang sebelah sini nih. Betul. Nanti mereknya dari sebelah sana nih. benar. Jadi kita punya R&D yang memang timnya sangat-sangat solid dan juga mengembangkan diri terus ya. Jadi kita memang harus selalu belajar improvisasi, apa sih yang bahan baku lagi digemari, bahan aktif apa yang harus ditambahkan di produk kita. Nah, itu harus dikembangkan terus. Oke. Nah, apa kelebihan dari produk Keisha Skincare ini? Atau nanti juga bisa diceritakan ke sahabat Iwita juga, selain skincare ada produk apa lagi? Supaya kan kalau yang pengen tahu peluang usahanya tuh, oh nanti saya bisa mengeksplor dari sini nih, atau saya mau mulai dari sini. Apalagi kan kalau yang di daerah ya, pasti mereka punya, kalau di sini yang lebih bisa dititik beratkan tuh yang ini, punya nggak nih Keisha gitu. Mungkin bisa sambil di-sharing juga. Boleh. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi saya bilang dengan modal 0 rupiah itu memang menyasar semua target kalangan dan terinspirasi dari pas pandemi, banyak orang yang di rumah aja, banyak yang terdampak ya, kena PHK, ke pengurangan jam kerja dan lain-lain. Aku terinspirasi membuat program yang modal 0 rupiah ini bisa ikutan jadi reseller ya. Jadi nggak ada minimum harus beli berapa. Kan ada yang mungkin di kompetitor, kalau mau join reseller harus beli sekian paket. Ya, ada harus beli paket ini. awal gitu Padahal kan. kita tahu sendiri lagi pandemi, zaman lagi susah. Mau cari modal di mana? Yes, betul. Jadi kita nggak memaksakan. Jadi yang belum punya modal bisa ikutan join yang modal 0 rupiah tadi. Jadi selain dapat menjadi dropshipper ya. Secara nggak langsung tuh dropshipper kan tanpa modal. Jadi hanya lewat tapi sudah dapat untungnya gitu. Dapat kitnya dong untuk starting itu juga kalau model dropshipper seperti itu. Jadi kalau misalnya memang belum
belum ada modal bisa ikutan jadi afiliator juga. Jadi jualan itu loh secara Oke, iya, yang lagi tren sekarang. Iya. Nah, Dapat sampel dong. sampel gratis. Nah, dapat sampel karena nggak semua penjual itu memberikan sampel secara mudah Yes, ke betul. afiliator. Gitu. Kalau kita tanpa syarat pokoknya mau rajin jualan, mau belajar lah intinya ya. Kita akan melihat effort itu. Lalu yang kedua kalau misalnya memang wah aku udah punya modal, aku pengen nih buka di daerah aku nih, antusias terhadap tempat perawatan kecantikan nih tinggi. Tapi di sini tuh daerahnya terpencil banget. Nggak usah khawatir. Keisha Facial Spot itu memang ditujukan untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kemarin titik 62 itu ada di ujungnya timur Indonesia. Wow, Di Papua. Langsung Yes. Di 2 titik langsung di Papua, di Biak dan Manokwari. Wow. Gitu. Jadi kita nggak memandang harus kota besar aja. Harus ini harus itu, enggak. Justru di daerah-daerah. Saya pernah ke Lubuk Linggau untuk opening di Iya, sana. iya. Saya pernah ke Musirawas. Musirawas Sumatera ya? Utara. Iya, Bahkan iya. ada yang di mana ya itu Bu gitu nanya saya. Musirawas Sumatera Selatan. Jadi turun Palembang itu masih masuk lagi naik mobil sekitar berapa jam gitu. Nah, saya sampai menyasar ke situ supaya pemerataan. Jadi semuanya bisa merasakan merawat diri, kesehatan kulit itu bukan hanya orang kota aja. Kalian juga semua bisa. Gitu. Kita semua boleh cantik. Mau yang di pelosok juga boleh cantik. Justru kalau teman-teman tahu nih, yang lagi cari peluang usaha nih ya, usaha-usaha seperti ini tuh di daerah-daerah kan masih jarang. Otomatis kompetisinya juga masih rendah kan. Betul. Nah, jadi enak banget nih buat kita untuk menguasai pasarnya. Catat, jangan lupa. Iya kan? Ada Instagramnya kan ya? Ada Keisha Ada, Skincare oke. Official _ Nah, kalau kita misalnya mau mencoba untuk join di bisnisnya, itu caranya gimana ya? Caranya bisa kontak ke Keisha Facial Spot. Dan nanti ada adminnya, nanti Oke. akan ditanya. Karena memang kita ada syaratnya itu tidak boleh berdekatan terlalu dekat. Oh gitu. iya, Jadi ya harus kan ada bagi-bagi lapak, bagi-bagi. Yes, betul. Betul sekali ya. Melalui apa Kak? Keisha Facial Bisa Spot DM. itu? Oh, DM. Oh, Iya. di ininya ya, di Iya, di Instagram ya. Instagramnya. Instagramnya dicatat Keisha Facial Spot. Facial Spot. Oke. Nah, sekarang nih udah ada yang tanya belum? Karena nanti buat temen-temen nih ya yang bertanya, ada banyak goodie bag yang akan diberikan spesial dari Keisha Skincare gitu. Kalau belum ada kita lanjut lagi. Nah, sekalian tadi belum kita bahas juga nih. Selain skincare, ada produk apa lagi? Maksudnya produk fisik yang dimiliki selain tadi peluang untuk usaha. Dari Keisha ini ada produk apa lagi selain skincare? Jadi selain skincare yang untuk jenis kulit, kita ada personal care. Oke. Nah, kalau skincare-nya itu terbagi untuk 3 jenis kulit plus satu lagi baru launching itu dari ekstrak sarang burung walet. Wow, itu bagus banget loh, dan bahan itu tuh mahal. Betul. Itu untuk anti aging. Oh iya, sarang boleh burung nih. walet. Oh enggak ding, saya masih 25 ya. 25 jalan-jalan kemana-mana. Tapi boleh sebagai pencegahan. Oh, nah Pencegahan, itu tuh. ya. Bukan berarti kalau kita sudah 40 plus baru kita pakai anti aging. 25 plus pun sudah bisa starting. Yes. Nah, another side nih teman-teman. Oke, terus dilanjut lagi. Kedua personal care. Jadi dari body care kayak seperti body lotion, body scrub, body serum itu kita juga ada. Lalu make up dekoratif, lipstick, lip creamnya warnanya boleh dilihat nanti di katalognya. Itu penggemar lip cream lipsticknya tuh luar biasa. Jadi memang warna-warnanya yang digemari wanita Indonesia. Oh iya. Kulit-kulit eksotik itu bisa pakai. Wah, boleh banget nih. Karena nggak semua orang cantik tuh harus putih. Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Karena memang kita nggak bisa. Ada banyak produk keluar yang ditawarkan ke kita, tapi belum tentu cocok sama kita. Betul. Satu dan lain hal, iklimnya berbeda. Beda, betul. Jenis kulitnya juga berbeda. Jadi memang kita harus cinta produk lokal karena itu. Karena produk lokal diciptakan memang untuk yang masyarakat Indonesia nih, cocoknya kamu pakai ini gitu ya. Belum tentu kamu pakai produk impor tuh cocok, walaupun Betul. harganya mahal gitu. Ya, selain gengsi ya kan yang dibeli. Yes, betul. Tapi jangan salah, sekarang produk Indonesia itu gengsinya sudah setaraf bisa dibawa ke internasional. Yes, Benar banget nggak sih? betul. Pernah nggak ikut event di luar gitu untuk exhibition atau gimana? Kalau untuk exhibition belum, tapi Belum. kalau untuk kayak
reseller dan distributor di luar sudah ada. Di Jepang sudah ada. Wow, Jepang di gitu loh. Jepang, Korea. Korea belum, tapi kalau Singapura, Malaysia itu distributor resellernya udah banyak banget. Di mana Jepang itu salah satu surga skincare ya. Iya, tapi karena dia orang Indonesia, dan banyak penduduk Indonesia di sana, jadi community-nya mendukung. Betul. Mereka masih lebih cocok pakai produk sendiri katanya. Oh iya, betul. Kalau udah cocok kan, juga. Yes, betul. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman, kalau mau tahu produk-produknya, kita bisa cari di mana nih? Kalau misalnya pengen coba, mungkin ada gerai spesial yang bisa kita datangi, itu mungkin bisa di-share juga ke teman-teman di sini. Oke. Kalau untuk store offline itu kita bisa cari Keisha Beauty Clinic atau Keisha Facial Spot yang ada di 62 titik tadi. Oh iya. Nah, kalau untuk beli online bisa di Instagramnya Keisha Skincare Official _ atau di situ tercantum juga link untuk di tiap-tiap platform e-commerce. Oke. Nah, jadi sudah mudah ya cara mendapatkannya. Jadi memang benar-benar baik itu untuk mencari produknya langsung atau juga untuk mencari kesempatan untuk side hustle atau kesempatan usaha melalui brand Keisha ini udah gampang banget deh buat teman-teman. Karena kan kalau sudah seperti itu secara otomatis kita juga sudah terbantu ya secara marketnya juga ya. Betul. Ya. Jadi pokoknya jangan khawatir, sudah aman, kemudian sudah halal, dan juga sudah standar internasional karena di pabrik sendiri gitu. Yes. Pabriknya sudah ISO juga. Wow, tuh hal-hal seperti itu tuh mungkin kalau kita sebagai pengguna nggak akan terlalu merasakan teman-teman, tapi jaminan ketika kita membuka usaha atau kita mencoba berusaha itu akan banyak sekali ditanya oleh konsumen karena konsumen sekarang kan juga sudah kritis dan sudah punya pengetahuan gitu, kenapa saya harus pakai ini, kenapa bukan itu kan perbandingannya sudah banyak sekali ya, seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan kan? Oh ada, ya. Nanti jadi untuk teman-teman buat yang bertanya nanti akan ada hadiah khusus dari Keisha Skincare, produk yang bisa teman-teman coba langsung sehingga teman-teman tuh juga bisa langsung merasakan manfaatnya. Terus kalau misalnya kayak lip creamnya itu juga ya, oh ternyata memang iya ya, nggak kalah dengan brand ini itu inu ya kan, seperti itu. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan mungkin kita agak bergeser kan. Kita ini sama-sama wanita ya, kebetulan saya sebagai host juga wanita, kemudian owner dan juga founder dari Keisha Skincare ini juga seorang wanita yang sudah eksis dari tahun 2015, dan kita juga baru saja merayakan Hari Kartini yang sudah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun ya kita peringati. Menurut Kak Hilda, apa sih perbedaan perjuangan Kartini di masanya dengan Kartini di masa kita nih? Terutama dengan gempuran pasar dan digital era nih. Kalau untuk peran Ibu Kartini itu sudah sangat terasa ya di era sekarang ya. Kita udah nggak memperjuangkan yang namanya emansipasi lagi. Jadi kita lebih ke bagaimana caranya kita ini membangun diri. Jadi sebenarnya diri kita ya, mengacu dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana perempuan itu, jika perempuan itu berpelajaran, lebih cakaplah dia dalam mengurus anak, mengurus rumah tangga, juga memajukan bangsa. Nah, di sini kita harus pahami dulu diri kita, posisikan, saya nyaman sebagai ibu rumah tangga. Ya, nggak apa-apa juga. Gitu. Itu bukan berarti kita nggak bisa do something kan? Yes, betul. Makanya kita juga harus menambah wawasan dengan era digital sekarang yang tadi kakak bilang, banyak banget tantangan-rintangan. Sebenarnya tantangan-rintangan itu dipermudah dengan era digital. Karena informasi, teknologi ya, dan komunikasi itu gampang didapatkan dengan era digital ini yang tinggal apa-apa bisa dicari di sosial media. Beda dari zaman Kartini dulu yang informasi itu sulit didapatkan. Kalau sekarang kita mau belajar apapun bisa lihat sosial media, bisa belajar dari Mbah Google, bisa belajar nonton dari YouTube. Jadi kalau kita nggak mau belajar itu bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Ya. Lebih ke itu, lebih memerangi
diri sendiri dulu gitu ya, keinginan kita sendiri mau maju atau tidak gitu. Mau kemana nih kita? Yes. Apakah merasa cukup nih jadi ibu rumah tangga seperti saya misalnya kan? Saya ibu rumah tangga yang gak bisa diem nih gitu kan. Ada apa nih? Oh ada Sama. Keisha gitu kan. Bisa jadi duit gitu kan. Why not kita lakukan. Betul. Mengurus anak bukan hal kehalangan buat kita ya kan. Justru malah sekarang yang dipentingkan adalah kita ini sebagai wanita mau kemana. Kita mau bawa diri kita kemana. Dan kita mau bawa anak cucu kita kemana itu lewat wanita gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa ngomong saya nggak bisa maju, saya nggak bisa untuk melawan yang kayak zaman dulu itu kita harus di rumah aja, enggak gitu gitu. Kita di rumah aja bisa tetap produktif, cari uang walaupun sekarang saya cuma ngurus anak masih bayi gitu, tetap bisa kok produktif Bisa, jadi bisa. afiliator yang cuma betul. ya mungkin kalau nyempetin waktu, intinya nyempetin waktunya. Iya. Bagi waktu, manajemen waktunya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada anak bayi, bukan berarti nggak diurus anaknya, tetap harus diurus. Cuma mencari waktu yang tepat untuk ya bikin konten 15 Betul. detik, 30 detik, itu bisa jadi uang juga kan. Daripada scrolling ya, Iya, daripada mendingan jadi ngegibah. daripada ngegibah itu tangga. Iya, kita lebih membangun diri aja, belajar terus. Nah, kebetulan udah banyak pertanyaannya sudah berderet-berderet. Oke. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung aja, nanti dari admin kita akan catatkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sayang loh, nanti hadiahnya saya bawa pulang. Nanti saya cantik sendiri. Tuh. Ini dari Kak @kalista_istiqomah 06. Pertanyaannya, bagaimana memotivasi diri agar bisa semangat saat bisnis dan banyak tantangannya. Jadi bagaimana cara memotivasi supaya kalau pas lagi berbisnis itu kita tetap semangat walaupun banyak tantangan. Itu pertanyaan pertama. Dan kemudian bagaimana kita sebagai wanita agar bisa lebih maju dan bisa berkarya tanpa batas. Wow, Kak Kalista ini punya semangat nih. Sebentar lagi mau daftar jadi mitranya. Oke, mungkin satu bisa dijawab dulu. Ya, yang pertama kalau untuk memulai bisnis itu kita harus tahu dulu goals-nya. Kalau kita nggak punya goals, kita bingung arahnya mau kemana. Betul. Nah, kalau goals itu misalnya target itu nggak mungkin langsung, misalnya level 1, 2, sampai 12, kita nggak mungkin langsung ke level 12. Jadi step by step. Nah, perlahan-perlahan itu kita harus, jadi kalau naik ya bisnis itu kan nggak namanya naik terus, ada naik turunnya. Nah, di saat turun itu ya kita harus cari solusi gimana kita tetap bertahan untuk bangkit kembali, untuk naik kembali. Selalu kreatif ya. Yes, betul. Jadi harus inovasi, belajar sih. Belajar, misalnya gagal ya jangan sampai malah menyerah. Ya. Gagal sekali, ya itu anggaplah pengalaman kita. Betul. Pengalaman itu mahal, berharga sekali, ya kita bangkit lagi gitu. Belajar dari kegagalan itu. Justru melewati satu kegagalan, kita berhasil melewatinya, itu namanya naik level berikutnya. Dan kita jadi semakin kuat. Yes, betul. Jadi ya semuanya mau bisnis apapun pasti ada rintangannya. Ya kita harus tahu dulu pertama goalsnya, tentukan dulu goalsnya. Step by step, jangan terlalu tinggi. Boleh bermimpi tinggi, kalau untuk goals ya capailah sedikit-sedikit, yang penting naik. Yang penting jalan terus, Yes. berproses terus. Betul. Karena proses tidak akan pernah mendustai hasil. Betul sekali. Oke, semoga jelas ya Kak Kalista. Kita akan ke pertanyaan. Dapat hadiah nggak nih Kak Kalista? Dapat lah ya. Oh iya teman-teman, karena banyaknya pertanyaan, jadi ini sebenarnya hanya diambil dari beberapa pertanyaan terbaik dari banyaknya pertanyaan ya. Jadi jangan menyerah, tanya terus, cari pertanyaan. Siapa tahu nanti sama admin terus adminnya jatuh cinta nih sama pertanyaan ini, langsung oh yang ini aja Kak, yang ini aja gitu. Dari Kak Tian Lustiana bertanya, bagaimana cara meyakinkan calon pelanggan bahwa produk ini tuh bagus? Kan sekarang banyak sekali ya kompetitor, sudah kita bahas tadi dari awal ya, betul. kompetitor. Tapi ibarat makan sayur kalau nggak pedes tuh nggak enak Kak. Mungkin nanti dijelaskan, oke? Persilakan. Kalau untuk sekarang kita mau berjualan, misalnya mau berjualan Keisha Skincare, tapi kita sendiri nggak pakai atau kita sendiri nggak merawat kulit kita. Bagaimana orang bisa trust? Jadi bangun trust itu Betul. dari diri kita juga. sendiri. Jadi kita harus coba juga. Harus jadi profile dari produk kita. Harus honest review nih. Saya udah pakai sekian bulan dan semua produk Keisha ini bukan yang menjanjikan instan, karena kita memang bahannya alami
dan bahan aktifnya itu juga yang memang sudah teruji laboratorium. Justru bahaya nggak sih kalau 2 minggu pasti putih, kita pakai cat tembok. Yes, itu yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuric dan lain-lain itu. Nah, makanya kalau di Kezia kita tidak menjanjikan segala sesuatu instan, tapi harus rutin. Ya, kita sendiri harus coba. Kalau memang mau meyakinkan customer harus coba. Fungsinya ini untuk ini untuk ini. Jadi kalau di Kezia kan memang sudah dibagi-bagi paketnya. Untuk kulit jerawat ada paket akne, untuk kulit sensitif bisa pakai akne juga, atau untuk kulit kusam bisa pakai whitening. Untuk kulit yang skin barrier rusak itu bisa pakai yang ekstrak sarang burung walet tadi, namanya Kezia Skin Renew. Nah, kalau untuk flek atau anti aging itu bisa pakai paket dark spot. Jadi memang sudah disesuaikan jenis kulit, tinggal cocokin sendiri sama kulit kita, masalahnya apa, ya pakailah yang sesuai dengan jenis dan masalah kulit kita. Dan kalau kita sudah pakai sendiri, kita juga tentu bisa menjelaskan ke customer kita atau calon customer kita, sehingga mereka juga otomatis akan secara alami percaya karena kita sudah pakai sebagai brand ambassadornya sendiri juga gitu ya. Dan kembali lagi kita bicara mengenai proses tidak akan mendustai hasil. Oke, next lagi. Banyak juga nih pertanyaannya. Karena memang topiknya tuh sangat hangat ya kan. Wanita dan skincare. Nggak ada habisnya. Ibarat gosip ini nggak kelar-kelar nih. Gitu. Selanjutnya dari Kak Candy _prelove_shop. Kak, saya sudah sering pakai masker Kezia. Kira-kira masker yang cocok untuk kulit berminyak apa ya? Berjerawat nggak Kak? Karena pasti berbeda ya. Yes, betul. Kalau berjerawat, ini udah ahli sekali. Baca dulu. Saya udah follow dulu nih Kezia Skincare loh. Jadi baru bisa nanti tanya-tanya. Harus seperti itu ya. Emang harus begitu. Riset dulu. Betul. Kandungan-kandungannya. Jadi kalau untuk masker sendiri, kalau memang berjerawat pakai green tea. Green tea, dan masker kita semua peel off mask. Jadi yang mudah tinggal dikeletek aja gitu. Wah, ASMR dong. Iya kan? Betul. Jadi kalau Seru ada tuh yang menjual produk masker tuh sampai digosok-gosok. Ini kan kulit ya. Nggak boleh sampai bukan digosok. tembok ya. Iya, bukan tembok gitu. Jadi sesuai jenis kulit. Kalau misalnya kulitnya kusam atau banyak komedo bisa pakai charcoal peel off mask. Dan satu lagi kalau fleknya udah menahun atau bekas pakai bahan-bahan yang berbahaya itu, pernah coba-coba bisa pakai peel off mask yang golden. Kan biasanya kalau habis coba-coba yang zat-zat tidak baik itu kan efeknya kan langsung kelihatan ya. Betul. Apakah bisa hilang atau paling mungkin mengurangi kali ya? Mengurangi. Kalau yang memang sudah ketergantungan sama bahan-bahan yang berbahaya itu, biasa lepas itu malah muncul fleknya sampai parah kan, sampai kayak ini loh, kayak bopeng, tanda gitu hitam. Bopeng fleknya gitu ya. Hitam ya, dark spotnya hitam besar seperti gitu. ini. Yang sudah ditutupi dengan foundationnya Kezia. Ya, jadi kalau misalnya bekas ketergantungan harus nggak bisa instan, harus bertahap. Menghilangkan itu harus perawatan juga ke klinik, jadi treatment juga. Nah, dan Kezia menyediakan nih, jadi buat yang mau jadi mitra bisa tuh, jadi one package ya, bukan hanya jualan kosmetik atau skincare-nya, tapi juga ada kliniknya. Ya, treatment juga. Biar merasakan, oh kalau dibantu dengan treatment, hasilnya lebih cepat, lebih maksimal. Oke. Tapi nanti nggak kembali lagi gitu ya? Kalau misalnya kita nggak merawat, pasti kembali. Gitu. Jadi kita tetap kalau keluar harus pakai day cream yang ada SPF. Kalau di Kezia semuanya day cream SPF 30. Sunscreen-nya SPF-nya 50. Jadi mau double protection bisa. Atau kalau di rumah aja perlu nggak sih? Banyak pertanyaan ibu-ibu, saya cuma di rumah, saya nggak perlu merawat kan? Nggak juga. Kalau di depan kompor yang hawanya panas itu bisa menimbulkan spot-spot juga. Karena UVB mungkin. Yes, betul. Ya itu kompor itu sebenarnya jahat juga loh. Ya kan, ibu-ibu mau kemana lagi? Ketemunya tembok lagi, kompor lagi, tembok lagi, cucian piring. Nggak jauh-jauh dari itu. Saya juga, ini review juga sendiri ya, pengalaman pribadi. Bangun tidur belum mandi, kalau udah mau ke dapur, yang penting tuh pakai SPF dulu guys, yang penting itu. Betul, itu penting banget, sunscreen itu penting sekali. Karena memang efeknya berbeda sekali. Nah, kalau untuk masker tadi, penggunaannya bagusnya berapa kali ya dalam 1 minggu? 1 minggu bisa 3 kali, kalau sudah getting better bisa seminggu 2 kali. Jadi diturunin ya, maksimal seminggu 2 kali. Oke. Jadi buat Kak Candy nih dan juga buat teman-teman yang lainnya kan kadang berasa kan misalnya habis dari panas-panas terus main maskeran gitu kan nggak bisa tiap hari juga Kak gitu kan.
harus ada ininya juga gitu, maksudnya caranya pemakaiannya misalnya 3 kali dalam 1 minggu gitu kan, yang seperti yang dijelaskan oleh Kak Hilda tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dengan Kak Dwi Sugiyarti, @Dwi Sugiyarti. Kalau dilihat bisnis skincare di Indonesia kan sudah banyak. Apa yang membedakan Keisha dengan produk lain? Pertanyaannya pinter-pinter sekali netizen zaman sekarang. Ya, harus inovasi tadi jawabanku, harus inovasi. Makanya kita mengeluarkan paket yang beda dari yang lain. Oke. Sekarang kandungannya ekstrak sarang burung walet. Yang Keisha Skin Renew itu dari ekstrak sarang burung walet. Lalu Keisha yang ini baru di repackaging. Oke. Nah, formulanya itu di-upgrade semua. Jadi kita mengikuti bahan-bahan yang memang bahan aktif apa yang memang lebih Baik mantul lagi gitu. ya, lebih diperbaiki lagi mengikuti sekarang nih ya kan. Betul. Apa nih yang sudah di ini? Misalnya, oh dulu pakainya niacinamide aja, ditambahin glutathione, ditambahin itu. Ada upgrade dari bahan baku pastinya. Gak bisa kita stuck di situ-situ aja. Kita mesti mengikuti bahan baku apa nih yang lagi lebih efektif. Kan itu penelitian dari laboratorium terus-menerus. Oh, ada bahan baku yang lebih bagus lagi untuk kulit flek misalnya. Iya, iya. Tambah kolagen, tambah ini, itu kita harus ikut. Ikutin terus ya. Yes, betul. Nah, Keisha itu jadi itu mengikuti. jangan khawatir tuh, selalu ada inovasi. Tahu nggak sih inovasi ini berguna buat apa? Buat kita yang mau cari cuan. Itu penting sekali. Karena nanti kalau orang nyoba, enggak yang di sana pakai ini. Oh enggak, di sini ada nih. Tapi begini-begini. Jadi selalu ternyata dari Keisha Skincare ini juga selalu ada inovasi yang diberikan. Jadi buat teman-teman yang mau cari side hustle, mau ikut terjun di dunia perskincarean atau ikut berbisnis, gak usah cari brand sendiri, gak usah research sendiri, sudah disediakan oleh Keisha yang terus itu inovasinya terus diikuti gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Masih ada loh, jadi jangan sampai hadiah ini saya bawa pulang, teman-teman jangan lupa untuk terus bertanya dan jika ada pertanyaan langsung disampaikan aja. Kita masih live sampai besok ya. Sampai besok. Coba konsumsinya. Nah, kita kembali lagi ke seputar dunia Iwita, di mana Iwita itu kan berusaha mengencourage nih, potensi wanita, terus mengembangkan potensi wanita di era digital ini. Kira-kira dampak untuk Keisha sendiri, dampak penggunaan digitalisasi saat ini dibandingkan, jadi kan tahun 2015 teknologinya itu terutama untuk pemasaran ya, itu tuh kan pasti berbeda dengan sekarang. Yes. Nah, ada nggak dampak-dampak yang merugikan atau resiko? Kita bisa bicara sebagai resiko bagi Keisha dari pengembangan produknya, pemasarannya, itu dari sisi digitalnya itu. Ada sebuah resiko atau dampak negatif yang selalu harus atau pernah merasakan, atau pernah, misalnya contoh nih, Keisha kan berjualan di platform. Yes. Di platform itu kan pasti ada aja nih yang iseng menggunakan produk yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi saya pernah nih ya, ini pengalaman pribadi, saya pakai sebuah brand tertentu, terus kita bisa beli di tokonya, tapi saya beli di Tokopedia misalnya. Boleh jemput produk nggak? Nggak apa-apa, siapa tahu nanti habis ini disponsori. Jadi misalnya kita pakai toko ijo gitu kan, saya beli di toko ijo, ternyata palsu. Pernah nggak ada seperti itu ditemui di pasar? Pernah banget. Oh ya? Jadi kita selalu update. Kalau misalnya beli di akun bukan official atau bukan mitra atau bukan distributor resmi, itu kita nggak menjamin keasliannya. Dan ada pernah dulu kan belum seperti sekarang ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita ini meruntut, kalau sekarang kan bisa nulis review dan lain sebagainya. Oh iya, bisa sebagai controlling kita juga ya. Bisa mengontrol itu. Kalau dulu kan lebih ke ya udah kasih bintang 1 udah tanpa komen apa-apa gitu. Nah itu yang aku bilang sebenarnya bukan dampak negatif, justru dengan berkembangnya teknologi kita lebih dapat mengontrol toko mana yang bandel nih memalsukan produk. Dan kebenaran platform-platform itu mensupport toko official pastinya. Nah
mereka akan menjamin bahwa kalau misalnya kita mereport kalau ini ternyata toko ini menjual palsu, itu kita tinggal bilang sama Oh iya, sekarang account sudah dengan manajernya, mudah ya. mereka tahu ini palsu, dia akan ban itu toko gitu. Cuma ya ada aja orang iseng atau wah peluangnya buat memalsukan dan jualan ini. Kalau barang murah itu mereka pasti dengan mudahnya memalsukan gitu. Iya. Apalagi kalau yang barang laku di pasaran, Ya, wah udah pasti deh itu nggak usah nunggu lama, pasti Iya. dicontek orang, ditiru orang, udah pasti udah biasa. Tapi kita harus bisa mengatasinya. Justru kalau aku bilang bukan negatif, justru malah terbantu dengan perkembangan teknologi. Ini gampang nih di-report aja gitu. Apalagi oke. CS juga sekarang gercep tindak Iya. cepat, cari tahu beli di mana Kak dan lain sebagainya kita bisa. Iya kan kadang-kadang kan pas kita beli di cari yang penting murah, ya kan? Betul. Misalnya kan ya konsumen zaman sekarang ya kan di platform beda 5.000 aja kita udah pindah toko kan Yes, gitu kan. betul. Nah, begitu kita beli ternyata palsu, nanti komplainnya ke official store-nya. Oh iya, betul. Gitu kan masih sering terjadi karena saya juga sebagai konsumen pasti gitu kan. Pada saat beli yang penting harganya lebih murah, yang penting produknya sama. Dan saya lihat juga banyak tuh yang dengan semudah itu sesimpel produknya tidak rusak. Tapi mungkin expired date-nya itu dicopot, udah expired dicopot dipasangin dengan stiker yang baru misalnya seperti itu kan. Ini banyak terjadi kan. Banyak. Dan dampak itu juga sempat ya pernah dialami Pernah oleh dialami zaman dulu. Sekarang kita mengatasinya ya dari kemasan kita printing dan kita custom yang benar-benar beda dari nggak sembarang semuanya bisa punya gitu. Jadi kita mengatasi dari kemasan, kita udah pikirin dari situ, terus tekstur. Mereka sebenarnya kalau dengan kasat mata gitu kelihatan kok. Yang mana yang palsu, yang mana enggak kelihatan. Ya, itu. Cuma kan kalau belum sampai ke rumah, ya itu kan kadang nggak tahu. Foto kan bisa ambil, betul. capture dari official store, ditaruh di kita. Tapi kalau memang namanya udah ada niatan, memang susah juga sih ya. Tapi ternyata dari Keisha juga sudah punya precaution atau pencegahan atau bahkan udah punya mitigasi yang benar nih. Maksudnya kalau terjadi kasus, nggak usah takut, teman-teman langsung report saja. Bahkan mungkin walaupun bukan beli di official store, paling tidak bisa memberikan edukasi begitu ya. Nah ini another point buat teman-teman yang pengen bergabung dengan bisnis skincare melalui brand Keisha. Jadi jangan takut, mulai dari jadi apa tadi? Reseller itu bisa dengan dropshipper atau distributor atau bisa dengan kemitraan. Nah, ada beberapa level juga yang teman-teman bisa pakai bahkan tanpa modal sendiri pun. Nah, ini cocok banget nih buat mama seperti saya. Habis ini saya daftar deh. Banyak banget yang daftar jadi afiliator, Kak. Oh gitu. Afiliator kan tanpa modal, terima sampel gratis, coba cocok jualan lewat live, lewat video gitu ya, live VT itu. Itu banyak banget, kita udah ada 400.000 KOL. Wow. Yes, dari Sabang sampai Merauke, jualan lewat live-nya, lewat VT-nya di berbagai e-commerce ya. Ada 2 e-commerce kan yang menyediakan cara jualan jadi afiliator. Iya. Itu mereka membantu banget para wanita Indonesia yang memang di rumah aja tapi bisa produktif. Dan di pelosok lagi kan. Iya, persaingannya belum ada. Bahkan dibilang persaingan juga belum ada ya kan. Betul. Dan jangan takut menggunakan produk lokal di skincare. Memang kan kalau skincare itu orang bilang cocok-cocokan gitu kan. Tapi jangan takut bahwa sekarang produk lokal pun itu juga sudah sesuai dengan taraf internasional gitu. Ada lagi mungkin yang mau udah ada pertanyaan lagi ya? Ya ampun. Emang seru banget nih hari ini. Makanya mau diperpanjang sampai besok ya kan. Gitu. Ada pertanyaan lagi ini dari Kak Udri_is. Produk Keisha ini target marketnya untuk usia berapa? Dan apakah dari remaja sudah bisa dipakai? Untuk remaja di starting usia berapa? Nah, mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Kalau untuk paket acne, paket whitening itu start dari usia 14 tahun. Oh, iya. Jadi remaja sudah bisa pakai. Tapi kalau untuk dark spot itu lebih ke 20 tahun ke atas. Oke. Gitu. Untuk anti-aging juga sama, yang ekstrak sarang burung walet itu 20 tahun ke atas. Gitu. Jadi remaja tenang aja bisa pakai. Ya, dicocokin. Kalau jerawatan kan kalau biasa remaja puber ya. Ya, masalahnya itu seputar-seputar itu. Nah,
Kalau misalnya dia usianya di bawah 14 tahun tapi bermasalah, apakah aman juga atau aman ya? sekali, aman Oh, sekali. oke, jadi jangan khawatir. Selama Karena kan belum anak-anak sekarang, penggunaan di luar kulit di luar kulit. Kalau misalnya jangan sampai kita tuh lagi punya baby, gendong baby tuh biasanya kita nempel. nempelin, cium-cium, gemes gitu kan. Nah itu kan bisa kemakan sama bayinya. Oh gitu. iya, kan anak kecil kan ngomong gitu kan. Aduh. Kita nempelin pipi kita ke baby ya, bibir baby. Atau habis pakai nggak cuci tangan, Iya. terus anak kecil kan suka ngempeng pakai tangan atau iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang aman banget, aman untuk bumil busui asal kamu Oh, aman juga aman untuk bumil karena busui. masih ada juga yang saya tahu ya, ada skincare yang dia PPOM, tapi dia tidak dianjurkan untuk bumil busui. Iya. Ini berarti juga ini ya? Kalau kita aman karena kita nggak menggunakan retinol. Biasa retinol itu oke. untuk trimester ketiga saat kehamilan. Kalau kita Actosom retinol ini aman digunakan dari awal kehamilan pun aman. Jadi Actosom retinol bukan sembarang retinol. Ibu-ibu hamil yang menonton aman, ibu busui aman ini. Yang penting ya jangan lupa cuci tangan kalau mau pegang babynya lagi. Gitu. Begitu ya untuk Kak Udri _is. Lanjut lagi masih ada Kak Hilda. Kak Wahyu _indah R. Apakah Kesia sudah bisa ditemukan di marketplace atau di toko kosmetik? Bagaimana cara mengenalkan Kesia sebagai produk skincare yang direkomendasikan untuk perempuan masa kini? Oke. Kalau untuk di platform e-commerce itu udah ada di semua platform. Toko jeruk, toko melon, toko anggur, semua sampai toko yang baru saja dibuka kembali itu ada semua. Nah, bagaimana cara memasarkan ya? Kalau mau dapat sampel gratis dia jadi afiliator, tinggal request sampel. Nanti kan tinggal kita kirim ya sampelnya. Nah, itu yang penting syaratnya kan masuk ke tambah ke showcase ke keranjangnya produk tersebut. Nah kalian bisa pemasarkan. Nah cara memasarkannya bagaimana kan harus belajar produk knowledge sudah pasti. Itu. Ya tinggal minta sama admin kami, minta produk knowledge atau biasa kalau misalnya mau memasarkan itu kan biasa menjadi KOL kami kan. Nah itu bisa minta ke bagian KOL produk knowledge-nya untuk dipelajari. Jadi nggak mungkin kita live mau nerangin tapi ini untuk apa ya fungsinya, ini untuk apa, harus belajar dulu. Kita kalau mau punya bengkel sepeda tapi nggak tahu caranya even naik sepeda kan jadi aneh ya kayak. Jadi sama juga selain mencoba kita juga harus tahu tentang produk ini tuh mengandung apa, digunakan untuk apa supaya kita tidak salah merekomendasikan juga ya gitu. Dan satu lagi selling point dari Kesia adalah mereka memberikan produk knowledge untuk teman-teman. Tinggal mempelajarinya sehingga sudah satu package ya. Sudah diberikan sampel, diberikan produk knowledge. Tinggal deh live kita. Hai guys gitu kan. Aku lagi pakai maskernya nih gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya sambil ngobrol-ngobrol biasa terus nanti sambil bersihin. Kan sekarang kan modelnya sambil curcol gitu kan. Terus sambil pakai eyeliner. Bentar dulu. Senggol bacok gitu. Aku mau pakai eyelinernya dulu gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi dari Kak Ed Karunia Sambas. Bagaimana cara kakak bersaing di dunia digital saat ini? Apakah ada strategi yang menyasar market tertentu? Silahkan Kak. Oke. Kalau untuk saat ini kita memaksimalkan semua platform. Daftar di semua platform itu gratis, nggak ada biaya. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak, aku mau jualan, ya boleh, silakan coba. Mau jadi afiliator platform A atau platform B, silakan. Atau mau live kayak kita sekarang nih lagi podcast, silakan. Cara kalian memasarkan itu banyak sebenarnya, banyak media yang bisa mensupport kita untuk berjualan sekarang ya. Ada bisa mencantumkan nomor bawah, ya ada yang bisa mencantumkan link atau dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita ya mengedukasi diri aja gitu loh. Ya tadi ya perkuat produk knowledge, harus punya barangnya dulu, harus cobain dulu, harus dipakai dulu. Iya, kalau nggak bisa. Tak kenal maka tak sayang. Jualan skincare tapi muka kita masih jerawatan misalnya, orang nggak bakal trust.
Ya mungkin nggak apa-apa masih rawatan, tapi ini aku mulai pakai Yes. nih. Nanti seminggu lagi Ada diupdate. proses, Nah, betul. prosesnya itu diupdate terus. Ada begitu. before afternya. Iya, before afternya. Terus jangan keseringan pakai itu ya, filter. Oh Soalnya iya, nggak kelihatan. iya. Itu kayaknya salah satu yang harus dipantang kalau untuk jualan skincare deh. Jadi kan biar kita kasih lihat tekstur Betul. yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Namanya orang tidak mungkin bisa melawan usia, umur Aging nggak itu bisa pasti. bohong gitu ya. Tapi at least kalau saya bilang saya usia 46, percaya nggak gitu. Nah, misalnya, oh yang benar kakak kayak seperti usia 38 misalnya ya. Ya berarti efek dari pemakaian Kesha Beauty seperti ini gitu. Habis itu kita makan-makan di mana? Traktirannya. Mantap ya. Jangan lupa traktirannya. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Ed Karunia Sambas. Lanjut lagi masih ada dari Kak Ed Elvana Sira. Apa pendapat Mbak Hilda tentang perempuan yang ingin memulai berbisnis namun terhalang dengan keterbatasannya? Karena ini salah satu yang dialami beberapa ibu-ibu yang hanya mengenyam pendidikan SMP. Oh, ini berkait. Jadi keterbatasan berdasarkan karena pendidikan. Keterbatasan pendidikan. Iya. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibatasi sekarang dengan Betul. adanya teknologi, informasi ya, komunikasi sudah dibuka lebar-lebar pintunya. Jadi asal selama kita makanya mau meningkatkan diri, belajar terus, saya rasa nggak ada masalah dari situ semua gitu. Jadi banyak-banyak belajar, lihat yang tadi aku bilang, bisa googling, Iya. bisa belajar lewat YouTube, ya banyak media lah yang bisa Mengikuti mensupport siaran kita. podcast seperti kita ini gitu kan. Mungkin dari Kesha juga mungkin kadang-kadang berkala juga live gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Keterbatasannya kalau ekonomi kan udah dikasih solusi tadi. Tanpa Misalnya modal. Tanpa modal. Nah, keterbatasannya apa kalau misalnya, oh aku gaptek. Ada tuh ibu-ibu banyak Oh iya, yang iya, saya betul. gaptek, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Bukan nggak paham, kamu belum belajar. Kamu tinggal belajar, asal diri kamu pasti bisa. Kalau udah bisa pegang handphone, bisa kirim wawa, Itu bisa scrolling, betul. pasti bisa. Bisa Betul, tinggal itu coba betul banget. live gitu ya sambil ngobrol-ngobrol. Ya memang kadang-kadang kalau yang buat orang yang nggak biasa tampil di kamera Butuh keberanian. deg-degan Ya, juga gitu ya. ya padahal grogi. kita nggak ngelihat siapa-siapa nih. latihan, banyak latihan. Betul. Gitu. Yang penting kita ada kemauan, kita memulai. Terus kalau sudah dimulai jangan berhenti baru seminggu, nggak ada yang nonton gitu kan. Itu betul. juga Konsisten. Nah, konsisten, betul. Konsisten itu hubungannya sama proses. Nanti otomatis pasti ada hasilnya. Karena sekarang platform-platform sekarang pun kalau kita live itu juga pertama ada syaratnya, kedua juga kita harus konsisten. Baru setelah itu buat semua teman-teman yang pernah jualan online, pernah jualan live, pasti pernah merasakan gak ada yang nonton. Yes, betul. Gak mungkin langsung ada yang nonton kecuali kamu beli penonton. Nah, gitu kan. Yes, betul. Tapi kalau aku sih lebih baik membangun akun secara organik. Betul. Daripada kamu beli akun atau beli follower atau beli viewers ternyata robot atau yang entah dari Turki, entah dari mana ya kita nggak tahu. Nah, itu apalagi di salah satu platform tuh kayak pantang banget tuh hal-hal kayak gitu. Karena dia benar-benar ngelihat ada pembelian di saat kamu live. Jadi walaupun kita live nggak ada yang nonton, tapi ada yang beli satu, terus dia tiba-tiba, namanya orang abis beli kan pasti keluar ya, nggak nontonin terus gitu ya. Iya, betul. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting udah ada yang beli satu gitu. Iya. Nah dari satu besok bisa dikasih traffic lagi tuh. Oh ternyata live-nya si Kak Hilda nih jam segini ada yang beli satu. Nanti dia akan kasih traffic lagi di jam segitu. Di jam segitu, betul. Jadi harus konsisten juga sih, bener kakak bilang tadi, harus konsisten, jangan nggak ada yang nonton langsung menyerah gitu. Ya betul. Ya karena kecuali kita artis, nah baru. Artis aja ada kak yang bilang sama aku karena dia off berapa lama. Oh iya, trafficnya turun lagi. Ya ada yang bermasalah, dia jadi ngebangun lagi dari akunnya dari 10, 20 harus rutin lagi, jadi lagi 1.000 gitu. Ada yang 15.000 drop ke 1.000, stres, shock gitu ada. Tapi ya memang gimana kita cara mengatasinya supaya kita bangkit lagi saat kita jatuh, kita harus belajar untuk bangkit. Tadi tuh yang dari 15.000 turun 1.000 harus sering-sering nonton. Orang yang live yang nonton cuma 2. Iya betul. 2 itu aja saya sama teman saya yang nonton. Tapi at least orang yang menonton betul, bukan robot atau bukan beli viewer dan lain sebagainya. Itu karena itu pasti prosesnya akan lebih
baik dan dibaca oleh AI-nya pun juga lebih generik Yes, ya. betul. Karena sistem ngebaca itu semua. Mm-mm. Perempuan Iya, iya, ini iya. laki nih yang masuk. Usianya berapa? Jadi kita masih bisa tertarget ya. Iya. Dan jangan takut kalau misalnya ini kan tadi kaitannya dengan keterbatasan beberapa ibu-ibu yang hanya mengenyam pendidikan SMP. Misalnya tidak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Kan banyak sekarang sedikit-sedikit istilahnya bahasa Inggris. Pengoperasian handphone aja juga sudah menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kadang kan bingung gitu. Buka Google, Bu. Betul. Ini apa Iya, artinya? ini artinya apa? Trending, nggak tahu, ketik di Google. Trending itu apa? Pasti akan dijelaskan. Jadi pokoknya yang penting jangan takut untuk mencoba. Gitu. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman masih bisa tanya ya. Hadiahnya masih ada. Gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih berkaitan dengan era digital dan kita sebagai wanita nih, Kak Hilda. Gitu. Kira-kira apa sih pesan-pesan dan motivasi dari Kak Hilda sebagai wanita, superwoman, Super. superwoman yang sudah membuktikan kiprahnya nih di dunia bisnis? Apa sih pesan buat teman-teman? Dan juga mungkin nanti Kak Hilda juga bisa jelaskan ke kita menurut Kak Hilda, yang sekarang ini menurut saya nih ya, saya waktu ketemu ngobrol dengan Kak Hilda ini udah definitely kategori superwoman versi saya nih. Nah, mungkin Kak Hilda juga punya influencer, entah itu orang tua, entah itu siapa yang menjadi figur buat Kak Hilda, superwoman versinya Kak Hilda. Itu seperti apa? Oke. Kalau superwoman versi saya ya pasti ibu saya, lalu mama mertua, Oh, dua-duanya luar biasa. mm-mm, Jadi benar-benar menurut saya ya superwoman versi saya. mm-mm, Gitu. Jadi mereka, saya terinspirasi sebenarnya dari mereka sih. mm. Mereka itu bukan hanya ibu rumah tangga, tapi mereka juga kalau zaman dulu berdagang ya. Oh ya. Berdagang gitu. Mm-mm, Rajin, ulet, tangguh lah pokoknya. Di tempat masalah pun pantang menyerah gitu. mm-mm, Jadi saya berpacu sama mereka gitu. Ngelihatnya, mm-mm. oh mereka aja zaman dulu bisa begitu. Kenapa saya di era sekarang yang banyak terbantu? Kemudahan. Iya, dengan kemudahan teknologi, informasi dan segala macam itu, saya harus lebih bisa untuk lebih maju dari mereka gitu. Jadi itu motivasi diri saya dari mereka. Jadi figur superwoman-nya itu Iya. ibu dan juga ibu mertua. Betul, dua-duanya luar biasa. Berarti mertua sayang menantu nih. Mertua saya menantu, saya juga sayang sama dia. Wah. Benar-benar true match ya. Nah, mungkin waktunya sudah mau habis ya? Atau sebentar lagi. Nah, berkaitan dengan superwoman versi Kak Hilda tadi dan juga apa yang sudah kita bicarakan hari ini melalui seputar produknya Keisha, peluang bisnisnya, kemudian perjalanan usahanya, ups and down-nya dalam menjalankan bisnis dan juga banyak kesempatan yang sudah di-sharing ke teman-teman semua ini. Mungkin ada sebuah pesan atau motivasi atau kata-kata bijak atau mungkin positive thoughts yang ingin disampaikan buat semua wanita di luar sana. Karena ini kan nanti akan ditayangkan juga di YouTube Iwita. Jadi bisa anytime teman-teman buka juga. Misalnya saya lagi usaha terus lagi down. Oh, ingat kata-kata Kak Hilda. Nonton di YouTube-nya Iwita gitu. Apa sih yang ingin disampaikan buat wanita? Jadi kalau dari saya dari tadi kita bilang pembelajaran. Ya Iya. pokoknya kita sebagai wanita jangan selalu bilang nggak bisa. Kita harus bisa dengan belajar sendiri. Wanita tuh hebat. Kita ini multi talenta. Betul. Kita juga peka sama namanya emosi. Secara emosi tuh kita peka. Jadi banyak banget positifnya yang sebenarnya kalau dipadu-padankan itu perfect banget gitu. Dalam menciptakan produk, dalam menciptakan kreasi, kita bisa kreatif banget gitu. Bukan berarti saya meng-underestimate pria ya, tapi wanita ini kalau diasah kemampuannya di semua bidang tuh bisa. Politik, bisnis, semua bidang pokoknya bisa lah gitu. Bisa ngelit juga ya. Ya betul, dan fokus. Walaupun banyak, kita harus jadi ibu rumah tangga, kita harus ngurus suami, kita harus ngurus bisnis, kita bisa semuanya, kita fokus bisa semua gitu. Nah, kalau itu secara general. Tapi secara lebih spesifik, kalau menurut saya circle itu penting. Oke. Bangunlah circle kamu yang positif. Jadi di saat kita lagi down, circle kita yang menyemangati kita. Betul.
Kalau circle kita malah bikin kita down, itu bukan circle kita, berarti kamu harus jauhi itu. Gitu. Nah, Jangan takut ya menjauhi circle, yang- memperkecil circle itu bukan hal yang negatif betul. gitu. Circle yang toksik harus kita rela, harus tinggalkan itu. Makanya saya ngelihat, wah berlima entrepreneur ini luar biasa, saling support, saling dukung. Makanya circle itu penting, saya bilang. Dari selama perjalanan ke sini, ke podcast ini, saya bilang circle itu penting. Kalau circle kita saling support, saling dukung, itu pasti kita bangun bisnis, bangun usaha itu lebih cepat lah berkembangnya gitu. Nah, makanya ada prinsip ajak teman baik kamu makan, jangan makan teman baik. Lagi musim tuh yang terakhir tuh. Lagi musim nih kan. Betul. Teman makan teman nih. Nah, Lagi jangan banyak seperti nih. itu ya. Gitu. Jangan hanya berteman dengan seseorang jika dia bermanfaat buat kita. Betul, tapi mari kita memanfaatkan diri kita untuk memajukan teman-teman kita. Kita sesama perempuan, kita harus saling support. Ya kalau ada yang nggak bisa, ada yang bilang gaptek, ada yang nggak bisa, ya ajarin lah teman kamu kalau kamu lebih dari mereka. Tapi kalau kita kurang, kita juga kalau punya circle yang baik, ya kita bisa tanya kekurangan kita ini bisa nggak ditutupi sama circle kita gitu. Jadi melengkapi. Betul. Nah itu sebuah motivasi yang benar-benar menyejukkan hari ini gitu kan. Bahwa ternyata wanita itu bukan hanya bisa setara ya dengan pria. Bukan berarti kita lagi membedakan gender antara wanita dan pria, tapi kita semua bisa duduk bersama bergandengan dengan circle yang kita punya. Kita juga bisa menjadi orang yang memperjelas nih, saya mau sukses di sini, saya cari circle yang baik. Jangan pernah takut untuk memutus circle yang toksik, karena nanti pasti akan timbul circle yang baik. Eventually itu pasti akan muncul untuk kita. Dan ketika kita sudah memiliki circle yang baik, percayalah segala rejeki, segala proses itu pasti juga akan datang kebaikan untuk kita. Seperti contohnya ini sebenarnya Kak Hilda ini ketemu dengan kita bukan hanya pertama kali gitu kan. Sudah berkali-kali kita bekerja sama dan selalu mencari apa sih yang bisa kita gali supaya bisa maju bersama-sama gitu. Nah, sebelum kita tutup, untuk kontak Keisha, baik itu untuk mencari produk, tadi sudah dijelaskan, mungkin akan diulangin lagi supaya bisa di-take note oleh teman-teman dan juga bisa dicatat. Untuk kesempatan bisnis bisa menghubungi kemana, kemudian untuk mencari produknya bisa kemana sebelum kita tutup ini gitu, boleh di-share? Thank you Kak. Jadi kalau untuk kalian yang mau cari produknya, mau lihat-lihat produknya, bisa lihat di Instagram Keisha Skincare Official _ atau mau menjadi afiliator, bisa request sampel di Keisha Beauty Store. Lalu kalau untuk peluang kemitraan, kalian bisa DM lewat Instagram keishafacial.spot. Nah, sudah diberikan klasifikasi masing-masing nih gitu. Jadi jangan takut, kalaupun mau tanya-tanya pasti akan terbuka ya secara ini, yang tentunya saja pas di jam kerja. Jadi nanti jangan komplain, aku udah DM gak dijawab, DM jam 10 malam, bobo adminnya gitu ya. Oke. Kira-kira sedikit tentang Iwita ini, kenapa kita melakukan podcast, karena memang ini adalah salah satu media atau edukasi yang diberikan oleh Iwita sebagai ikatan wanita yang mengembangkan dan memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi akan banyak podcast-podcast kita yang lain. Kebetulan ini adalah podcast kita keempat dan masih akan banyak lagi edisi-edisi yang kita gali, bukan hanya tentang wanita, tetapi dilakukan oleh wanita untuk mengangkat wanita ke dunia dalam berbagai bidangnya, seperti itu. Jadi sebelum kita tutup, kami mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah bercandaan nih. Terima kasih banyak Mbak Hilda sudah hadir siang ini, menyempatkan dan juga memberikan banyak knowledge, men-share kisah sukses, kisah perjalanan juga untuk kita semua. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah bermimpi yang tidak dinyatakan dan jangan pernah berhenti untuk berproses, karena proses tidak pernah mendustai hasilnya. Sebelum kita tutup, kita punya salam Iwita. Apa tuh salamnya? Nih, salam literasi dan salam Iwita. Oke? Terima kasih atas waktunya. Salam literasi, salam Iwita. Thank you. Terima kasih. Ya, hampir lupa.
Karena sudah berpartisipasi di podcastnya Iwita, ada ucapan terima kasih dan juga kenang-kenangan nih buat Kak Hilda dan Keisha, supaya nanti nextnya kita bisa terus bekerja sama. Terima kasih Amin. Thank you sudah banget menjadi Kakak. inspirasi di sini. Thank you Iwita.